Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah SWT. Dan semoga virus COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa tatap muka kembali belajar di sekolah. Oh iya, minggu kemarin kita telah mempelajari tentang software pengolah kata, yaitu dengan Microsoft Office Word. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Untuk nanti software yang akan dipakai yaitu software pengolah angka dengan Microsoft Excel ya. Nah, ini adalah tampilan untuk software Microsoft Excel-nya. Nanti kita akan bekerja seperti ini dengan kotak-kotak kecil ya, banyak sekali. Ini maksudnya adalah cell by cell. Untuk toolbarnya atau fungsi-fungsinya di sini fungsinya masih sama seperti waktu kalian menggunakan software pengolah kata Microsoft Word. Cuman nanti kita akan ada tambahan menu yaitu formula. Ini digunakan nanti untuk penggunaan rumus-rumus menghitung nilai-nilai yang diminta atau kasus-kasus yang telah Bapak sediakan. Nah, langsung saja sesuai yang telah tadi Bapak sampaikan. Untuk pertemuan kali ini kita akan langsung mengarah ke penggunaan fungsi statistik di Microsoft Excel. Yang pertama itu ada fungsi sum. Sum ini digunakan untuk menjumlahkan nilai data dalam suatu range tertentu. Ini ada contoh penulisan rumusnya, jadi nanti bisa kalian praktekkan. Kemudian yang kedua ada max atau kepanjangan dari maksimum. Ini untuk menekan nilai tertinggi ya. Ini juga contohnya. Berikutnya ada nilai min atau minimum. Ini untuk menentukan nilai terendah paling kecil. Kemudian yang terakhir yaitu ada average. Ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari nilai di dalam suatu range. Penulisannya tetap dalam penggunaan rumus di Microsoft Excel harus diawali dengan tanda sama dengan terlebih dahulu. Kemudian diikuti sama fungsi rumusnya apa yang diminta, baru sel yang akan dijumlahkan. Langsung saja, ini ada sebuah contoh untuk mencari nilai jumlah rata-rata, nilai maksimum sama nilai minimum. Bapak langsung praktekkan bagaimana cara untuk mencari nilai-nilai yang diminta ini. Untuk yang pertama kali yaitu jumlah. Seperti yang tadi tak sampaikan, untuk menjumlahkan nilai data di suatu range tadi kita bisa menggunakan fungsi sum ya. Jadi kita tulis dulu pakai tanda sama dengan, kemudian sum, kasih tanda kurung buka, kemudian kita blok nilai yang akan dijumlahkan. Semuanya yang dijumlahkan, ini ada kolom A dan B. Kalau sudah kasih tanda kurung tutup, kemudian enter. Nah, langsung akan ketemu jumlahnya. Jadi ini maksudnya fungsi penggunaan fungsi sum ya, untuk menjumlahkan nilai di nilai data di dalam suatu range tertentu. Jadi seperti tadi, sama dengan sum, kasih tanda kurung buka, kemudian diblok sel yang akan dijumlahkan. Di sini Bapak contohkan ada kolom A dan B. Di blok kedua sel tersebut, kemudian di enter. Nah, seperti ini ya. Ini adalah penggunaan fungsi sum di Microsoft Excel. Kemudian untuk contoh penggunaan mencari nilai rata-rata. Untuk mencari nilai rata-rata ini sama seperti saat kita mencari jumlah, harus diawali tanda sama dengan terlebih dahulu. Sama dengan katanya yaitu average. Jangan sampai salah menulisnya ya. Average, kasih tanda kurung buka, sama. Kita cari rata-rata dari kolom A dan kolom B. Kalau sudah ditekan enter. Nah, ini akan ketemu hasil nilai rata-rata dari kolom A sama kolom B. Untuk nilai maxnya berarti juga sama, pakai fungsi sama dengan max. Nah, di blok dua kolomnya, kemudian di enter. Yang nilai minimum juga sama dengan min, kasih tanda kurung buka, di blok keduanya enter. Nah, jadi tetap dalam pencarian nilai ini harus diawali dengan tanda sama dengan terlebih dahulu. Kalau tidak pakai tanda sama dengan, ini tidak akan ketemu. Nanti dibacanya adalah bentuk teksnya seperti ini. Nah, misalkan ini Bapak langsung, nah tidak ketemu ya. Jadi harus ada tanda sama dengannya terlebih dahulu. Nah, kemudian Pak, bagaimana untuk memberikan border Pak? Nah, ini kita bisa kasih contoh.
Ini belum, walaupun di sini bentuknya sel-sel atau tabel, ada garis tipisnya. Kalau kita cetak nanti di sini masih kosong, tidak ada garis lurus maupun bentuk tabelnya. Jadi kita harus berikan secara manual di sini. Di blok dulu area yang ingin kita kasih border atau garis, kemudian masuk di tab home. Di sini ada pilihan bordernya ya, pilih yang all border saja. Nah, baru ini ada garisnya. Nah, kalau kita mau meletakkan judulnya ini berada di tengah, kita tidak bisa pakai fungsi center ini. Nah, kita nanti pakainya adalah merger and center. Ini gunanya untuk menggabungkan beberapa kolom ataupun baris menjadi satu. Caranya di blok dulu semua seperti ini. Ini ada kolom A sampai kolom F ya. Kita mau gabungkan jadi satu. Pakainya merger dan center. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tadi fungsi penggunaan statistik, ada sum ya, ini pakainya tadi sum. Yang ini pakai average. Nah, sebentar ya. Nah, ini average. Boleh huruf kecil, boleh huruf besar, silahkan. Ini pakai fungsi max tadi, yang ini pakai fungsi min. Nah, untuk contohnya seperti ini penulisannya. Nah, ini untuk penulisan fungsi statistik untuk mencari nilai dari kolom A dan kolom B, baik jumlah, rata-rata, nilai max maupun nilai minimal. Nah, sampai di sini untuk materi statistiknya. Ini untuk lebih mengetahui tingkat pemahaman kalian. Di sini Bapak ada sebuah evaluasi ya, ada kasus. Silahkan coba kalian kerjakan. Tuliskan kalian rumusnya untuk mencari nilai A ini dan nilai B untuk jumlahnya, rata-rata, nilai max dan nilai minimumnya ya. Seperti itu. Saya cukupkan sekian. Nanti kalau masih ada butuh tanya jawab dan lain sebagainya, bisa seperti biasanya kirim WA ke Bapak. Terima kasih. Tetap terapkan protokol kesehatan walaupun berada di rumah ya. Tetap merdeka belajar, belajar bisa di mana saja. Bila ada kekurangan, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.